Sahabat Rema Surgawi, senang sekali hari ini kita dapat kembali berjumpa. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati setiap kita yang sedang mendengarkan, baik itu di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, maupun dimanapun kita berada. Tema firman Tuhan malam ini yaitu doa yang mengguncangkan. Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup ini. Ada saat ketika masalah datang bertubi-tubi, ada waktu ketika doa terasa belum dijawab, ada musim ketika hati lelah karena pergumulan yang panjang. Pada saat seperti itu, banyak orang memilih menjauh, menyendiri, bahkan menyerah. Namun firman Tuhan hari ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kuasa Tuhan seringkali dinyatakan ketika umatnya bersatu dalam doa. Mari kita belajar bagaimana doa yang dipanjatkan bersama dapat menjadi kekuatan yang mengguncangkan keadaan yang tampaknya mustahil berubah. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada kebenaran-Mu dan menguatkan iman kami ya Tuhan. Jadikan firman-Mu pelita bagi langkah kami dan sumber kekuatan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sahabat Rema Surgawi, doa mengubah penjara menjadi mimbar. Ketika membaca ayat ini, ada satu hal yang menarik. Paulus dan Silas sedang berada di penjara. Mereka bukan sedang berada dalam keadaan nyaman. Mereka juga tidak sedang menikmati pelayanan yang berhasil. Mereka tidak sedang duduk di rumah yang aman. Mereka dipukul, mereka dipermalukan, mereka dibelenggu, dan mereka dipenjarakan. Secara manusia, mereka memiliki alasan yang cukup untuk mengeluh kepada Tuhan. Mereka bisa saja berkata, "Tuhan, bukankah kami sedang melayani-Mu? Mengapa semuanya ini terjadi?" Tetapi yang mereka lakukan justru berbeda. Mereka berdoa. Mereka memuji Tuhan. Mereka melakukannya bersama-sama. Perhatikanlah bahwa Alkitab tidak mengatakan Paulus berdoa sendiri dan Silas diam. Tidak juga Silas bernyanyi sementara Paulus mengeluh, tidak. Namun keduanya bersatu hati. Di dalam kesatuan itulah kuasa Tuhan bekerja. Banyak orang berpikir bahwa penjara adalah tempat berakhirnya pelayanan. Namun bagi Tuhan,
penjara dapat merubah menjadi mimbar. Malam yang gelap dapat menjadi panggung kemuliaannya. Belenggu yang dapat menjadi kesempatan untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Kadang-kadang hidup juga membawa kita ke penjara-penjara tertentu. Ada penjara kekhawatiran, ada penjara ketakutan, ada penjara hutang, ada penjara sakit penyakit, ada penjara hubungan yang retak, juga ada penjara kegagalan yang membuat seseorang merasa tidak berharga lagi. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa keadaan tidak menentukan kuasa Tuhan. Yang menentukan adalah bagaimana kita merespon keadaan tersebut. Paulus dan Silas memilih berdoa, dan ketika doa naik kepada Tuhan, sesuatu mulai bergerak. Sahabat terima surgawi, kekuatan besar dalam kesatuan. Salah satu rahasia besar dalam kehidupan rohani adalah kesatuan. Tuhan senang bekerja melalui hati yang sehati dan sepikir. Ketika beberapa orang percaya bersatu dalam doa, ada kekuatan yang luar biasa. Mengapa? Karena kesatuan mencerminkan hati Tuhan. Kesatuan menghancurkan kesombongan. Kesatuan membuat seseorang sadar bahwa dirinya membutuhkan orang lain. Seringkali masalah menjadi semakin berat karena seseorang mencoba menanggung semuanya sendiri. Ia menangis sendirian, ia bergumul sendirian, ia memikirkan masalah sendirian. Akibatnya beban terasa semakin berat. Namun Tuhan tidak pernah merancang kehidupan orang percaya untuk berjalan sendiri. Tuhan menciptakan tubuh Kristus. Tuhan memberikan saudara seiman. Tuhan memberikan komunitas. Tuhan memberikan teman doa. Ada banyak mujizat yang lahir dari doa bersama. Ketika seseorang mulai lemah, ada orang lain yang menguatkan. Ketika seseorang mulai kehilangan pengharapan, ada orang lain yang mengingatkan janji Tuhan. Ketika seseorang tidak mampu lagi berdoa panjang, ada saudara yang turut menopangnya. Kesatuan bukan sekedar berkumpul. Kesatuan adalah membawa hati yang sama di hadapan Tuhan. Kesatuan adalah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang besar. Karena itu, jangan menutup diri saat sedang bergumul. Jangan menjauh dari persekutuan. Jangan memutuskan untuk berjalan sendiri. Carilah saudara-saudara seiman yang dapat menopang dalam doa. Seringkali jawaban Tuhan datang melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Sahabat terima surgawi, inilah kisah yang menggetarkan hati. Izinkan saya mengajak kita membayangkan sebuah malam yang sunyi di pedalaman Amazon, Brasil. Hutan begitu gelap, suara serangga terdengar dari berbagai arah. Angin bergerak perlahan melewati pepohonan raksasa yang telah berdiri selama ratusan tahun. Di sebuah
rumah sederhana, seorang wanita duduk termenung. Namanya Maria Silva. Ia lahir dari keluarga miskin. Masa kecilnya dihabiskan di tengah keterbatasan. Bahkan pernah ada masa ketika ia tidak bisa membaca dan menulis. Namun hidupnya berubah. Sedikit demi sedikit ia belajar, sedikit demi sedikit ia bangkit. Sampai akhirnya ia dipercaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup di Brasil. Tetapi jabatan itu tidak membuat hidupnya mudah. Justru tekanan semakin besar. Ancaman datang dari berbagai arah. Ada pihak-pihak yang ingin hutan Amazon dieksploitasi demi keuntungan. Ada tekanan politik, ada tekanan ekonomi, bahkan ancaman pembunuhan. Suatu ketika tekanan itu begitu berat. Setiap pagi ia bangun dengan berita yang menyerangnya. Setiap rapat menjadi medan pertempuran. Setiap keputusan memunculkan musuh baru. Semakin ia berjuang melindungi hutan, semakin besar perlawanan yang diterimanya. Sampai pada suatu malam, kelelahan itu mencapai puncaknya. Bayangkan sejenak, saudara, ketika seluruh dunia seolah menekan dari segala arah. Ketika orang-orang yang seharusnya mendukung justru meninggalkan. Ketika ketakutan mulai berbisik lebih keras daripada pengharapan. Ketika masa depan terlihat gelap dan jalan keluar tidak terlihat, apa yang akan dilakukan? Menyerah, mundur, membalas? Ternyata Marina memilih sesuatu yang berbeda. Di tengah semua tekanan itu ada sekelompok kecil orang percaya yang berkumpul secara rutin. Mereka tidak kenal, mereka tidak muncul di televisi, mereka tidak memiliki jabatan tinggi, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga. Mereka berlutut, mereka berdoa. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, mereka mengangkat nama Marina di hadapan Tuhan. Ketika Marina lemah, mereka berdoa. Ketika Marina takut, mereka juga berdoa. Ketika ancaman itu datang, mereka berdoa. Ketika pintu-pintu seolah-olah tertutup, mereka tetap berdoa. Dan perlahan-lahan sesuatu yang tidak terlihat mulai terjadi. Bukan di gedung parlemen, bukan di ruang rapat, tetapi di ruang tahta Allah. Kekuatan baru mengalir, keberanian baru muncul, harapan baru lahir. Marina pernah mengakui bahwa ia tidak mungkin berdiri teguh tanpa doa saudara-saudara seimannya. Betapa indah gambaran ini. Kadang-kadang orang yang mengubah dunia bukan hanya mereka yang berdiri di depan sorotan, tetapi juga mereka yang berlutut di tempat yang tersembunyi. Nama mereka tidak dikenal, mereka yang tidak pernah diwawancarai, mereka yang tidak pernah menerima penghargaan, namun doa-doa mereka menjadi fondasi bagi kemenangan orang lain. Bukankah ini yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16?
Paulus dan Silas berada di penjara, tubuh mereka terbelenggu, kaki mereka dirantai, punggung mereka terluka, tetapi musuh tidak pernah menyangka bahwa dua orang yang berdoa bersama lebih kuat daripada tembok penjara yang mengurung mereka. Ketika tengah malam tiba, mereka tidak mengisi penjara dengan keluhan. Mereka mengisinya dengan doa, mereka mengisinya dengan pujian. Dan saat suara doa itu naik ke surga, kuasa Tuhan turun ke bumi, penjara itu terguncang, belenggu terlepas, pintu-pintu terbuka. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia, dilakukan oleh Tuhan yang menjawab doa-doa mereka. Sahabat terima surgawi, mungkin hari ini ada penjara-penjara yang sedang membelenggu kehidupan kita. Mungkin penjara ketakutan, mungkin penjara sakit penyakit, mungkin penjara masalah keluarga, mungkin penjara ekonomi. Jangan pernah berjuang sendirian, sahabat. Jangan menangis sendirian, jangan memikul semuanya sendirian. Carilah saudara seiman, bersatulah dalam doa. Karena ketika umat Tuhan berlutut bersama, langit mulai bergerak. Dan ketika langit bergerak, tidak ada penjara yang terlalu kuat untuk diguncang oleh kuasa Tuhan. Sahabat terima surgawi, Tuhan masih mengguncangkan keadaan. Kembali ke Paulus dan Silas, Alkitab mencatat bahwa setelah mereka berdoa dan memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu terlepas. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak pernah dibayangkan manusia. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak langsung mengeluarkan mereka sebelum berdoa. Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah sejak awal. Tetapi Tuhan bekerja pada waktunya. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan tidak segera mengubah keadaan. Namun bukan berarti Tuhan diam. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bukan berarti Tuhan tidak peduli sama kita. Seringkali Tuhan sedang bekerja di balik layar. Ketika kita terus berdoa, ketika kita tetap percaya, ketika kita tetap memuji Tuhan, saat itulah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Mungkin saat ini ada sahabat Rema yang sedang menunggu jawaban doa, tetaplah percaya. Mungkin ada yang sedang berjuang bagi keluarganya, tetaplah percaya. Mungkin ada yang sedang menantikan pemulihan kesehatan, tetaplah percaya. Dan mungkin ada yang sedang menghadapi masalah ekonomi, tetaplah percaya. Tuhan yang membuka pintu penjara bagi Paulus dan Silas adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Kuasanya tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah, kesetiaannya juga tidak pernah berubah. Sahabat terima surgawi, lalu bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini
dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dengan tidak menghadapi persoalan seorang diri. Saat masalah datang, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Ajak keluarga berdoa bersama. Mungkin hanya 5 menit setiap malam, tetapi doa yang dinaikkan bersama dapat menguatkan seluruh keluarga. Selanjutnya, milikilah sahabat doa. Setiap orang membutuhkan seseorang yang dapat mendengar pergumulannya dan bersama-sama datang kepada Tuhan. Ada beban yang terasa ringan ketika dipikul bersama dalam doa. Jangan juga menyembunyikan pergumulan karena gengsi atau takut dinilai. Kadang-kadang Tuhan mengirim pertolongan melalui orang-orang yang mau mendoakan kita. Kerendahan hati membuka jalan bagi penghiburan dan kekuatan Tuhan. Kemudian belajarlah tetap memuji Tuhan meskipun keadaan belum berubah. Paulus dan Silas tidak menunggu pintu penjara terbuka untuk memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan saat kaki mereka masih terbelenggu. Iman yang sejati tetap memuji Tuhan bahkan ketika jawaban belum terlihat. Dan yang terakhir, janganlah pernah berhenti berdoa. Mungkin hari ini belum ada perubahan, mungkin besok pun belum terlihat jawaban. Tetapi setiap doa yang dinaikkan dengan iman tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Pada waktunya Tuhan sanggup mengguncangkan apa yang tidak mampu digoncangkan oleh kekuatan manusia. Karena itu, jangan menyerah. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah bersatu dengan saudara-saudara seiman. Sebab ketika umat Tuhan berdoa bersama, kuasa Tuhan bekerja, harapan dipulihkan, dan pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Ajarkan kami untuk tidak berjalan sendiri dalam menghadapi pergumulan hidup. Berikan kepada kami hati yang mau bersatu dalam doa bersama saudara-saudara seiman. Ketika kami menghadapi penjara kehidupan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap berdoa dan memuji nama-Mu. Bangkitkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau masih bekerja dan masih sanggup mengguncangkan setiap keadaan yang membelenggu hidup kami. Berkatilah setiap sahabat Rema Surgawi yang sedang mendengarkan firman ini ya Tuhan saat ini. Jamah yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, pulihkan yang kehilangan pengharapan ya Tuhan, dan bukakan jalan bagi yang sedang menghadapi jalan buntu. Terima kasih Tuhan, kami melihat kuasa-Mu bekerja saat ini, karena Engkau selalu mendengar doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, jangan pernah meremehkan kuasa doa yang dinaikkan bersama dalam iman. Ketika manusia melihat tembok, Tuhan melihat jalan. Ketika manusia melihat penjara, Tuhan melihat kesempatan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan ketika umatnya bersatu dalam doa, kuasa-Nya
sanggup mengguncangkan apa yang tampaknya tidak mungkin berubah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.